Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-68 di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya al-Imam al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah. Kita tentunya masih di pembahasan bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita pada malam hari ini akan masuk di pembahasan terkait dengan turun ruku dan bacaannya ketika turun, yaitu yang disebut dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Kata beliau rahimahullah di hadits 294, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yakum thumma yukabbir hina yarka' thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Thumma yukabbir hina yahwi sajida. Thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Thumma yukabbir hina yasjudu. Thumma yukabbir hina yarfa'u. Thumma yaf'alu dhalika fis salati kulliha wa yukabbiru hina yakumu minat natain ba'dal julus, muttafaqun alaih. Ini terkait dengan takbir, posisinya dan tempatnya. Takbir perpindahan. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau bertakbir ketika berdiri. Ini takbir pertama yang sudah kita bahas, yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbir pertama. Nabi bertakbir ketika berdiri. Allahu Akbar, takbir pertama. Kemudian bertakbir ketika ruku. Disinilah mulai pembahasan takbir perpindahan. Yang disebut dengan bahasa Arab takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan solat ke gerakan berikutnya. Jadi kemudian beliau bertakbir ketika ruku. Perhatikan lafadznya ya, ketika ruku. Yaitu sambil, bukan sudah ruku. Ya, ketika ruku. Kita turun, Allahu Akbar. Kemudian belum membaca sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya ketika belum mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Jadi pas kan kita ruku, turun Allahu Akbar, naik sami Allah saat angkat, sami Allahu liman hamidah ketika angkat tulang punggung, sami Allahu liman hamidah. Kemudian saat berdiri sudah lurus, belum membaca Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami, hanya bagimu segala pujian. Kemudian belum melakukan demikian ya seluruhnya dalam sholat. Dan bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tahiyat. Ini sudah genap ini semuanya terkait dengan takbir. Iya, di hadits ini beliau akhirkan semuanya dan beliau awalkan juga sebagiannya, yaitu masalah takbir. Masalah takbir. Di hadits beliau bawakan lagi hadits kedua karena ini menggenapkan bacaan setelah bangkit dari ruku. Kata beliau an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'
Qala Allahumma rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlat thana'i wal majdi. Ahakku ma qalal abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini beliau bawakan riwayat ini untuk menunjukkan ada tambahan bacaan setelah ruku bagi yang panjang rukunya. Bagi yang panjang rukunya. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah mengangkat kepalanya dari ruku, itu tadi yang sudah bangkit, sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamda. Kalau sudah tegak, beliau berdoa yang artinya ya Allah, itu bacaan Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a. Artinya, ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemilik pujian, puji di sini ya, pujiannya, dan kemuliaan. Segala yang diucapkan oleh hamba, kami semua adalah menghambakan diri kepadamu, padamu. Ya Allah, tidak ada yang kuasa menolak apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Dan tidak ada yang bermanfaat keagungan bagi yang memiliki keagungan. Ini riwayat Muslim, tambahan doa setelah bangkit dari ruku. Sumber hadis, dua hadis ini, hadis Abu Hurairah yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari karena beliau bilang kalau kita melihat hadis Abu Hurairah yang pertama beliau bilang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Berarti ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di Al-Bukhari nomor 803, di Sahih Muslim nomor 392. Dan hadits Abu Sa'id yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Iya. Di nomor 477. Di nomor 477. Derajat dua hadits tentunya sahih, tidak diragukan karena Bukhari Muslim. Adapun fikihnya, ini yang mau beliau sampaikan ke kita, disyariatkan takbir perpindahan dalam setiap gerakan sholat. Kecuali ketika bangkit dari ruku, itu saja. Setiap berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, itu disyariatkan takbir. Kecuali bangkit dari ruku. Oleh karena itu datang sebagian riwayat dari sahabat Nabi SAW, mereka punya kesimpulan dengan kesimpulan yang sangat pendek sekali, yaitu Nabi SAW kana yukabbir kullama rafa'a wa khafadha. Adalah Nabi SAW bertakbir setiap naik turun. Itu kesimpulan yang bagus. Pokoknya setiap naik turun belum bertakbir. Setiap naik turun belum bertakbir. Iya, ini sebagai kesimpulan dari hadis tadi. Karena hadis tadi dirinci. Turun ruku, takbir. Turun sujud, takbir. Bangkit sujud, takbir. Turun sujud, takbir. Bangkit sujud, takbir. Takbir setiap naik turun. Kecuali tentunya bangkit dari ruku. Karena disitulah satu-satunya tempat tidak takbir. Bacaannya lain. Iya, bacaannya adalah dengan membaca apa? Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Dan boleh tambah tadi. Kemudian bagi imam, fikih kedua, bagi imam mengucapkan tasmi' dan tahmid ketika sholat berjamaah ini. Bagi imam dia mengucapkan tasmi' dan tahmid. Tasmi' yaitu sami Allahu liman hamida. Tahmid maksudnya apa? Rabbana lakal hamd. Itu bagi imam. Adapun bagi makmum akan datang pembahasannya karena di sini hanya menukil Nabi naik membaca subhana sami Allahu liman hamida ketika sudah berdiri Rabbana lakal hamd. Tidak ada pembahasan makmum. Ini Nabi dinukil, berarti imam. Berarti imam. Kita akhirkan makmumnya kalau datang waktunya.
supaya tidak berulang. Jadi ini bagi imam. Seorang imam ketika dia naik sami Allahu liman hamidah, itu yang dia jaharkan. Setelah sudah naik dia baca Rabbana lakal hamd, tidak dia jaharkan ke makmum. Tidak dijaharkan ke makmum, tapi dia baca. Jangan sampai tidak membacanya. Dibaca. Ini bagi imam. Iya. Kemudian fikih ketiga, disunahkan membaca doa yang ada dalam hadits setelah tasmi' dan tahmid. Siapa yang menghafal doa tadi itu sunnah hukumnya. Tidak wajib melanjutkan dengan doa yang ada di riwayat Muslim ini. Allahumma rabbana lakal hamd. Dan ini bukan berarti kita ulang itu ya. Yang rabbana lakal hamdnya. Rabbana lakal hamd itu punya 4 bacaan. Punya 4 bacaan. Bisa Rabbana lakal hamd. Bisa Rabbana walakal hamd. Pakai waw. Walakal hamd. Boleh pakai Allah, Allahumma di awal. Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd. 4 bacaan. Semua itu sahih. Jadi jangan sampai kita ini yang tadi Rabbana lakal hamd. Ini Allahumma Rabbana lakal hamd. Kita kira itu enggak tambah lagi 2 kali, jadi sehingga antum bangun ruku sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd Allahumma Rabbana lakal hamd lagi, enggak, langsung saja sambung mil as-samawati wa mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat tana'i wal majdi ahakku ma qalal abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima ataita. Ini kalau panjang ya. Kalau imam langsung sujud, jangan dibaca ini. Karena nanti kita terlambat. Karena bacaan lanjutan setelah Rabbana lakal hamd ini sunnah. Jangan sampai kita membaca ini sunnah dan kita luput wajib ikut imam. Luput wajib ikut imam. Iya, ini di sholat sendiri atau di sholat yang nanti rukunya berdiri dari ruku adalah lama, misalnya sholat malam. Iya, ini yang dibaca. Ini yang dibaca. Iya, dan ini sekali lagi hukumnya adalah disunahkan, dianjurkan bagi kita yang sholat untuk membacanya. Selesai masalah takbir dan bangkit dari ruku. Kemudian berikutnya lagi, hadis 296. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum alal jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini muttafaqun alaihi. Ini sudah masuk di dalam pembahasan sujud. Ini sudah masuk di dalam pembahasan sujud mulai dari hadits ini. Ruku selesai. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. 7 a'dhum, azim itu tulang. 7 tulang. Pada dahi, belum menunjuk dengan tangannya pada hidungnya. Jadi ketika belum ucapkan dahi, belum tunjuk hidung juga. Maksudnya ini satu kesatuan. Jadi di ucapan belum bilang dahi. Tapi di tangan belum tunjuk hidung. Maksudnya dahi dan hidung. Ini satu. Itu dianggap satu. 2. Kedua tangan. Kedua tangan maksudnya telapak tangan. Ingat, kedua tangan artinya telapak tangan. Karena dalam dalil syar'i, Quran ataupun hadits kalau disebutkan tangan, maksudnya telapak tangan. Kalau diinginkan lebih dari itu, maka dia akan sebutkan. Misalnya diinginkan tangan sampai siku, akan disebutkan. Tapi ketika dibilang tangan, hanya ini saja. Ini saja. Yang dari pergelangan ini sampai ke jarita. Itu dibilang tangan. Kalau dia sebut tangan. Itu namanya lisan syar'i. Kebiasaan syariat. Tangan maksudnya ini.
Tidak boleh kita sujud dengan lengan. Tidak boleh. Nanti akan datang juga hadisnya. Tidak boleh. Bahkan kita dilarang. Sujud dengan lengan ini menempel di lantai. Nanti kita dilarang sujud seperti anjing yang tidur. Anjing lah ya kalau dia tidur, dia lengketkan tangannya ini sampai ke lengannya ini. Lengan bawah. Lengan bawahnya ini. Kita tidak boleh. Jadi ingat di sini diperintahkan untuk sujud dengan tadi dahi, belut tunjuk hidung, dan kedua tangan maksudnya telapak tangan. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau, warukbatain, dan kedua lutut, wa atrafil qadamain, dan ujung kedua kaki. Ujung kedua kaki. Semua ini 7. Ujung kedua kaki itu 2, lutut 2, 2 tangan itu sudah 6, kemudian jidat dahi itu sudah 7. Itu sudah 7. Inilah yang kita bersujud dengannya. Selain itu tidak boleh dirapatkan di lantai. Tidak boleh dirapatkan di lantai. Kata beliau muttafaqun alaih, hadits Bukhari, Muslim. Sumber hadits langsung, hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 812 dan Muslim di nomor 390. Derajat hadits sahih. Fikih hadits sangat sederhana. Ini hadits bagaikan matahari di siang bolong atau bagaikan api di atas puncak gunung. Maksudnya terang dan jelas. Terang dan jelas. Itu yang dibahasakan oleh para ulama kita. Fikihnya disyariatkan sujud di atas 7 anggota sujud. Jidat termasuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung jari kaki. Kedua ujung jari kaki. Saya rasa ini sangat jelas ya. Hadits ini. Iya, sangat jelas. Berikutnya lagi. Masih di sujud. Kata beliau rahimahullah di hadits 297. Wa an Ibn Buhainah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Kata beliau dari Ibnu Buhainah radhiyallahu taala anhu, kurang ini ya, enggak ada radhiyallahu anhunya, nanti kita tambah insyaallah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sholat belum merenggangkan kedua tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Iya, ini sunnah pada ini tangan. Disebut oleh para ulama disunnahkan bersayap. Disunnahkan tangan itu bersayap. Itu kanan ke kanan, kiri ke kiri. Iya, muttafaqun alaih. Nanti kita lihat hadis berikutnya lagi karena masih sama tentang sujud, posisi tangan. Wa an al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha' kaffaik. Ini yang lebih jelas tadi yang saya terangkan. Warfa' mirfaqaik. Masya Allah. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Al-Bara ibn Azib. Dari Al-Bara ibn Azib. Radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apabila engkau sujud. Letakkanlah kedua telapak tanganmu. Jadi kalau kamu sujud. Ini rincian yang sangat bagus sekali. Kalau kamu sujud, letakkan kedua telapak tanganmu di lantai. Dan angkatlah kedua sikumu. Sebagian orang, ini perintah ini. Sebagian orang kalau sujud dari ini telapak tangan sampai ke siku, melantai. Padahal kata Nabi, telapak tanganmu saja yang diletakkan. Angkat sikumu.
angkat siku. Iya, ini hadits yang ketiga. Karena ini lumayan dia hadits ada beberapa riwayat yang belum sebutkan untuk masalah ini. Hadis ketiga, Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahul Hakim. Masyaallah. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku merenggangkan jari-jarinya. Jadi kalau beliau ruku ini di lutut itu jarinya direnggangkan, dipegang begini lututnya. Jadi jarinya direnggangkan ya di sini hadits. Jarinya direnggangkan, tidak disatukan di lutut. Ini saat ruku, di lututnya jarinya tidak disatukan begini, tapi direnggangkan. Direnggangkan pas di lutut. Pas di lutut. Kemudian wa idza sajada, sementara kalau belum sujud, dhamma asabi'ahu, belum merapatkan jarinya. Jadi kalau sujud tidak begini. Tidak direnggangkan, tapi dirapatkan. Jadi jari ini kalau sujud kita rapatkan begini. Hadap kiblat. Hadap kiblat. Kalau ruku merenggangkan. Renggangkan. Karena disunahkan dalam ruku, tangan itu dikokohkan ke lutut. Ditekankan ke lututnya. Itu tangannya, jarinya. Sehingga direnggangkan. Ini juga hadits jelas ini kita lihat dulu. Sumber hadits. Hadits Abdullah ibn Buhaina yang pertama. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 807. Dan Muslim 415. Hadits Al-Bara diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 494. Dan hadits Wa'il ibn Hujr paling terakhir diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di jilid 1 halaman 227. Derajat 3 hadits. Kedudukannya hadits Abdullah bin Buhaina dan Al-Bara tentunya sahih karena Bukhari Muslim. Adapun hadits Wa'il ibn Hujr dhaif. Yang tadi itu rincian yang kita praktekkan tadi, direnggangkan dan dirapatkan. Itu haditsnya dhaif. Iya, dalam sanadnya terdapat Hashim ibn Bashir mudallis. Dia rawi yang mudallis dan telah meriwayatkan dengan an-ana serta tidak mendengar dari Asim bin Kulaim. Itulah yang membuat di haditsnya dhaif. Keterangan yang menggabungkan antara ruku dan sujud. Tapi sebenarnya walaupun hadits ini dhaif, di sana ada keterangan yang terpisah. Ada keterangan yang terpisah bahwa jari itu dirapatkan ketika sujud dan direnggangkan ketika ruku. Sebentar kita lihat dulu fikihnya. Fikih hadits disunahkan untuk menjauhkan lengan dan siku dengan lantai tempat sujud. Bahkan terlarang untuk menghamparkan lengan ke lantai. Itu harus kita hati-hati di sini. Masalah lengan kita ini saat sujud. Karena Nabi sangat jelas mengatakan warfa' mirfaqoik. Angkat kedua sikumu. Perintah. Dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hadits lain dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi kata Abu Humaid As-Sa'idi, idza sajada, Nabi kalau sujud wada'a yadaihi ghairu muftarish. Nabi kalau sujud belum meletakkan, tidak iftirash. Meletakkan kedua tangannya tidak iftirash, tidak dihamparkan ke lantai. Itu Nabi. Berarti ada secara praktek dan secara ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fikih kedua, disunahkan telapak tangan di lantai tempat sujud
dengan jari menghadap ke kiblat dan dirapatkan. Jarinya ia dihadapkan ke kiblat dan dirapatkan. Hadits ini, ya, hadits yang ada di hadapan kita tadi, ya, adalah hadits yang dhaif. Hadits yang dhaif sebenarnya cuman khusus masalah jari ketika sujud itu ada riwayat yang hasan dari Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang sama Al-Bara' bin Azib. Beliau berkata istaqbala bikaffaihi wa asabi'ihil kiblah. Beliau menghadapkan kedua telapak tangannya dan jarinya ke kiblat. Iya, ke kiblat. Dari Al-Bara' bin Azib. Iya, adapun dari Wa'il bin Hujur, iya, Wa'il bin Hujur tadi sudah ada di hadapan kita tadi, dhaif. Cuman ada juga dalam riwayat lain dari Al-Baihaqi juga, bahwasanya beliau menukil Rasulullah SAW menjadikan keduanya sejajar dengan bahunya, dan dinukil bahwa jari beliau lurus ke depan, ya. Dan itu penjelasan terpisah. Kalau tadi itu kan gabung ruku dan sujud. Di ruku dan sujud itu dhaif. Itu dhaif dari sahabat Wa'il ibn Hujur. Tapi di sana ada dalam riwayat yang lain dari Abu Humaid di Al-Baihaqi, ya, dan dari Abu Humaid juga meriwayatkan yang sama dengan Wa'il bin Hujur, sehingga kita tidak berdalil dengan hadits Wa'il bin Hujur ini yang merapatkan jari ketika sujud. Kita berdalil dengan riwayat yang beliau tidak sebutkan. Kita berdalil dengan riwayat yang penulis tidak sebutkan. Intinya walaupun hadits ini tidak sahih, kita tetap disunahkan merapatkan jari ketika sujud, dikarenakan telah sahih dari Nabi dalam riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ini masalah jari. Kemudian berikutnya kita ambil lagi satu lagi ya. Ini sudah masuk masalah duduk di antara dua sujud. Kita ambil saja karena pendek saja ini. Alhamdulillah. Kata beliau hadits 300 supaya genap 300 malam hari ini, Masya Allah. Kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu An-Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini masalah duduk di antara dua sujud. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk mutarabbi'a, duduk bersila. Riwayat An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Sunan Nasa'i Sunan Al-Kubra jilid 3 halaman 224 dan Ibnu Khuzaimah di nomor 978. Derajat hadis sahih. Derajat hadis sahih. Fikih hadits, ya, fikih hadits disunahkan bagi orang yang duduk dalam solat dengan cara iftirash pada duduk di antara dua sujud. Ini kalau ini disepakati. Akan disyariatkannya orang jika duduk di antara dua sujud itu dengan cara duduk iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Itu namanya duduk iftirash. Pantat kita itu di atas telapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Itu
duduk di antara dua sujud. Tahiyat awal dan duduk pada solat yang hanya memiliki satu tahiyat. Saya ulangi, duduk antara dua sujud, duduk di tahiyat awal, dan duduk pada solat yang hanya memiliki satu tahiyat, maka disunahkan untuk iftirash. Untuk duduk iftirash. Dan adapun solat yang memiliki dua tahiyat, maka tahiyat awal iftirash dan tahiyat akhir tawarruk. Tawarruk dengan dua cara ya, dengan menegakkan telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri masuk di bawah betis kanan atau di antara paha dan betis kanan. Mungkin paham ini? Itu yang paling susah itu ya. Boleh dua itu duduk tawarruk. Dipahami mungkin? Kalau iftirash paham semua berarti ya? Duduk di atas telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan. Kalau tawarruk, menegakkan telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri dimasukkan di bawah betis kanan, di bawahnya. Itu cara pertama duduk tawarruk. Cara kedua, telapak kaki kiri dimasukkan antara betis dan paha. Itu duduk tawarruk juga namanya. Itu duduk tawarruk juga namanya. Iya, dan pantat, mohon maaf, pantat sebelah kiri itu melantai. Itu melantai. Yang sebelah kiri ya, jadi nanti miring pantatnya, bukan badannya. Sebagai orang duduk miring juga badannya. Enggak, pantat saja, badan tetap lurus. Kasihan teman nanti di tetangga ikut miring. Kita bersandar padanya, enggak. Tetap lurus, tapi pantatnya kita duduk melantai. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Dan boleh pada semua ini untuk duduk bersila. Tidak ada masalah. Ini hadits sahih. Nabi juga duduk bersila. Jadi kalau kita tasyahud awal, boleh duduk bersila. Tidak ada larangan. Iya, boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Iya, untuk duduk bersila. Dan akan datang lagi fikih hadits ini pada pembahasan sholatnya orang sakit. Karena masalah duduk bersila ini nanti terkait dengan orang yang sholat duduk. Akan datang nanti terkait dengan masalah sholat orang yang sedang dalam keadaan sakit di bab sholatul marid wal musafir. Di bab sholatnya orang sakit dan musafir. Akan datang nanti lagi insya Allah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi pembahasannya nanti di hadits berikutnya. Kita adzan dulu. Bismillah, kita lanjut di tanya jawab. Afan Ustadz, apakah benar duduk ik'a hanya dibolehkan digunakan ketika duduk di antara dua sujud? Itu yang dinukil dari hadits Ibnu Abbas yang mengatakan minas sunnah. Duduk ik'a minas sunnah itu maksudnya duduk di antara dua sujud. Iya, walaupun di sana ada yang mengkiaskannya juga dengan duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Iya. Dan yang mengatakan antara dua sujud itu lebih cocok karena duduk antara dua sujud adalah duduk yang pendek, tidak sama dengan duduk tahiyat. Duduknya lama. Wallahu a'lam. Apakah boleh dipraktekkan oleh santri duduk tawarruk yang kedua tadi? Insya Allah. Sulit dilihat ini juga ya. Masalahnya sulit dilihat karena tempatnya rendah. Tempatnya rendah.
Itu hanya bisa dipraktekkan kalau dia tempatnya tinggi. Supaya bisa dilihat. Wallahualam. Kalau menyentuhkan siku ke paha ketika sujud, apakah dilarang juga? Kalau menyentuhkan ya siku ke paha, apakah dilarang juga? Iya, dilarang juga karena dalam sebagian riwayat yaitu Abu Humaid As-Sa'idi wa ghair qabidihima, beliau tidak merapatkannya ke pahanya. Jadi siku itu tidak dirapatkan ke lantai dan tidak dirapatkan ke paha. Tidak dirapatkan ke lantai dan tidak dirapatkan ke paha. Iya, dalam sujud. Wallahualam. Bagaimana hukumnya menabung emas dengan membeli emas melalui aplikasi secara online? Yang fisik emasnya bisa kita ambil setelah pembelian tersebut, atau bisa tidak diambil fisiknya dan bisa langsung dijual kembali tanpa sempat melihat fisiknya. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi menjelaskan beli emas itu kan ada dua bentuknya. Ada emas dengan emas, ada emas dengan selain emas. Emas dengan emas maksudnya kita pergi bawa emas, kita beli emas. Selain emas maksudnya ya kita seperti Indonesia ini, kita beli emas dengan rupiah. Ketika Nabi menjelaskan kalau emas dengan emas itu dua syarat untuk menjadikannya supaya tidak riba. Kata Nabi, ad-dhahab bid-dhahab wal fiddah bil fiddah sawa'an bisawa'in wa yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak. Maka syaratnya dua, sama, tangan ke tangan. 1 gram, 1 gram. 2 gram, 2 gram. Itu syarat pertama. Kapan lebih? Riba fadl. Kapan lebih riba fadl? Yadan biyadin, tangan ke tangan. Yaitu kita kasih emasnya, dia kasih emas. Itu syarat kedua. Kapan tidak langsung? Riba nasi'ah. Jadi kapan kita melanggar ini salah satunya, masuk di salah satu dari jenis riba. Riba nasi'ah kalau kita diakhirkan emasnya, atau diakhirkan uangnya, emasnya, dan kita awalkan emasnya kita, maka riba nasi'ah. Kalau emas kita kasih dan dia kasih emasnya tapi ada lebihnya, emasnya, emas lama dengan emas baru ada kelebihannya, riba fadl. Ini kalau sama-sama emas dengan emas. Kalau beda emas kita mau beli dengan rupiah. Maka kata Nabi, syariat ini Masya Allah, syariat yang sempurna. Kata Nabi, idah ktalafatil ajnas, kalau beda jenis, kita beli emas dengan rupiah. Kita beli emas dengan dolar. Apa saja, pokoknya beda jenis. Tabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Silakan lakukan transaksi bagaimana kalian mau. Artinya tidak harus sama timbangannya. Tidak harus sama. Jika tangan ke tangan. Itu sudah ditetapkan oleh syariat. Silakan tawar-menawar masalah harganya. Tidak apa-apa beda. Yang penting tangan ke tangan. Dia kasih emasnya, kita kasih rupiah. Kapan tidak terpenuhi itu, maka riba nasi'ah. Maka dengan ini apapun nanti pertanyaannya. Orang yang melakukan transaksi emas online itu tidak terpenuhi tangan ke tangan. Sehingga dia riba nasi'ah. Itu adalah riba nasi'ah. Iya.
diharamkan itu. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Apa hukum mencabut rambut atau semacamnya yang berwarna putih secara alami? Tidak boleh mencabut uban. Kita tidak boleh mencabut uban. Boleh mewarnainya dengan selain warna hitam. Jadi kalau kita beruban, boleh diwarnai dengan selain warna hitam. Tidak boleh dicabut. Jangan dicabut. Itu peringatan. Nanti kita mau hilangkan peringatannya. Kalau kita sudah mau mati. Tidak boleh dihilangkan. Itu peringatan. Karena kalau kita datang uban, peringatan. Hidupmu sisa. Iya. Sedikit. Ini yang disebutkan. Makanya kalau ada uban, tidak boleh dicabut. Boleh diwarnai selain warna hitam. Selain warna hitam, walhalam. Bagaimana cara menghilangkan bulu ketiak? Biar ini juga kita tanya ya. Allahu Akbar. Pokoknya. Iya. Bagaimana cara menghilangkan bulu ketiak? Dan semisalnya. Apakah dengan cara dicabut atau dipotong dengan gunting atau dicukur habis? Dan apakah bisa juga menggunakan apa ini? Vaksin, apa itu? Apa itu? Lem ya? Iya gitu ya. Baiklah. Iya. Khusus bulu ketiak. Karena sebenarnya masing-masing bulu itu ketika Nabi mengatakannya di Sunan Al-Fitrah, hadits Bukhari Muslim, Abu Hurairah, itu ada takbirnya. Iya, ada takbirnya. Bulu kemaluan itu disebut ihdad. Cukur. Dicukur. Bulu kumis disebut dengan qas, diperpendek. Artinya juga dicukur. Kumis. Ketika bulu ketiak, Nabi bilang, wa natful ibit. Dan mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak itu sunahnya tidak dicukur pakai gunting. Iya, sunnah untuk dicabut. Berarti tadi itu dicabut itu ya. Sunnah bulu ketiak itu dicabut. Itu sunnahnya. Tidak sunnah dipotong pakai gunting. Disunahkan untuk dicabut. Khusus bulu ketiak. Itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu alam. Apa boleh seorang istri tidur membelakangi suaminya? Apakah kita mau berdoa? Apakah ketika mau berdoa dalam sujud kita harus bersolawat dulu? Bagaimana posisi tangan akhwat saat sujud? Baik. Untuk pertama, kalau masalah boleh. Cuman ya kadang kan membelakangi suami ada masalah ini ya. Iya, dikasih punggung kita. Iya, tapi kalau tidak ada masalah, iya, tidak ada aturan dalam posisi tidur antara suami istri. Ya, boleh di belakangi, boleh berhadapan, boleh atas bawah, tidak ada masalah. Bebas dia, tidak diatur. Tidak diatur itu masalahnya. Bebas suami istri. Ya, bebas mereka. Tidak diberikan aturan harus bagaimana. Harus bagaimana. Wallahualam. Karena yang diatur adalah masalah, mohon maaf, masalah berhubungan badan saja. Bahwa posisinya dimanapun harus mohon maaf, lubang depan. Apa anak muda ini? Iya. Jadi kita sebenarnya terserah. Mau lewat belakang, lewat depan, samping, kiri, kanan. Terserah.
Yang penting harus di lubang tempat bercocok tanam. Dipahami ya? Sudah cukup itu? Alhamdulillah. Apakah ketika mau berdoa dalam sujud kita harus bersolawat dulu? Sunnah. Sunnah kita bersolawat dulu. Kalau kita berdoa. Iya. Memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, baru berdoa. Sunnahnya begitu. Bukan harus. Bukan harus. Tapi sunnahnya kita berdoa adalah kita memuji Allah, bersolawat kepada Nabi. Bagaimana posisi tangan akhwat saat sujud? Ada yang membedakan. Akhwat saat sujud katanya dirapatkan di dadanya. Dirapatkan di dadanya ini sikunya. Dirapatkan ke dadanya. Ada yang membedakannya. Tapi tidak ada pendalilan. Makanya lebih banyak dari para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan dalam sujud sama. Tidak ada perbedaan. Dan itu yang benarnya. Tidak boleh kita mengkhususkan perempuan dengan cara-cara tertentu selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Karena asal pensyariatan sama antara laki-laki dan perempuan. Wallahualam. Bagaimana hukumnya bila saya menjamak sholat duhur dan asar dikarenakan pekerjaan saya sebagai pramugari? Insya Allah. Berarti saat kita safar ini ya. Begitu ya. Kan pramugari. Berarti saat dia safar ini. Sepakat para ulama tidak ada silang pendapat. Dengan dalil Quran dan hadits. Ketika seorang bersafar, dia boleh menjamak duhur dan asar. Jamak takdim atau jamak ta'akhir. Jamak takdim atau jamak ta'akhir. Dan kita pramugari berarti nanti lihat. Kalau sudah masuk waktu duhur, baru terbang. Maka duhur kita sholat, 2 rakaat, baru salam, bangkit 2 rakaat asar. Di bandara tentunya. Kalau kita berangkat sebelum masuk waktu sholat, berangkat jam 11 misalnya. Atau berangkat setengah 12 misalnya. Atau sebelum masuk waktu duhur. Maka kita boleh jamak ta'akhir. Jamak ta'akhir ketika sampai di bandara berikutnya. Karena kita tidak boleh sholat di atas pesawat kecuali darurat. Sholat wajib. Tidak boleh sholat di kendaraan. Kecuali akan keluar waktu kalau kita tidak sholat di atasnya. Mungkin kita paham ini. Misal. Kita terbang misalnya beberapa jam. Kita terbang mulai sebelum duhur. Dan kita akan sampai isya. Atau maghrib. Maka darurat kita sholat di atas pesawat. Adapun kalau kita sampainya di asar. Tidak boleh kita sholat di pesawat. Wajib kita sholat di bawah kendaraan. Di darat. Apakah pesawat, mobil, ataupun kapal laut. Kapal laut juga begitu. Tidak boleh kita sholat di kapal laut. Kecuali akan keluar waktu. Misalnya Suhail dari Buton ke Makassar. Berapa jam Suhail? Mana Suhail? 14 jam. Paling cepat. Ini kan akan misalnya start jam berapa? Jam 9 pagi. Ya, sampai Makassar apakah sebelum maghrib? Kan begitu pertanyaannya. Kalau diperkirakan sampainya asar, sudah tidak boleh sholat di kapal. Tidak boleh kita sholat di kendaraan. Kan begitu. Apapun kendaraannya. Sholat wajib. Sholat sunnah bebas. Sholat wajib. Tapi kalau kita melihat bahwa akan sampai maghrib, kita sholat di kendaraan. Darurat. Nah, sama dengan ini. Semua orang yang bersafar dan berkendaraan, sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Itu disepakati oleh para ulama, kecuali darurat. Kecuali darurat, wallahu alam.
Jika kita hanya sujud satu kali, lalu langsung bangkit berdiri lagi, apakah harus menambah rakaat ataukah cukup dengan sujud sahwi sebelum salam? Wajib tambah satu rakaat. Karena kan ya sujud satu kali lalu langsung bangkit, ini tidak sah rakaatnya. Rakaat yang satu kali saja sujudnya tidak sah. Sehingga harus tambah satu rakaat, kemudian sujud sahwi sebelum salam. 2 kali baru salam. Sujud sahwi sebelum salam, 2 kali baru salam. Wallahu a'lam. Jika seorang laki-laki dan wanita berzina, lalu dari hasil perzinahannya sang wanita hamil, naudzubillah, kemudian keluarga kedua belah pihak menikahkan mereka dalam keadaan sang wanita hamil. Sahkah pernikahan mereka, Ustadz? Tidak. Syarat sahnya nikah itu dia tidak ada isi perutnya berupa janin, bukan berupa makanan ya. Tidak ada isi perutnya berupa janin. Dan makanya di Quran haram baginya menutupi kehamilannya. Harus dia kasih tahu, karena tidak boleh akad saat hamil. Kapan? Melahirkan baru akad. Melahirkan baru dia menikah. Tidak sah nikah saat perut ada isinya. Iya. Lalu orang tuanya berencana menikahkan ulang. Kalau sang wanita sudah selesai melahirkan. Bolehkah itu Ustaz? Itu harus. Kalau memang sudah terlanjur tadi akad saat menikah, tidak boleh berdua itu berhubungan badan. Nah, tidak boleh. Karena belum sah pernikahannya. Iya, belum sah pernikahannya. Nanti melahirkan, langsung akad setelah melahirkan. Pokoknya kalau menangis anaknya, saya nikahkan kamu dengan putri saya terima Pak segera. Sudah sah. Iya, tidak harus acara lagi, tidak harus. Yang penting ada 2 saksi, wali, mahar. Boleh yang mahar dulu. Kan boleh yang mahar yang sebelumnya, karena sebelumnya belum sah. Sebelumnya boleh, belum sah. Wallahu alam. Dan itu bentuk tobatnya mereka melakukan akad ulang. Wallahu alam. Bolehkah membongkar makam ayah saya rahimahullah yang dibangun oleh istrinya tanpa seizin dan sepengetahuan saya? Gimana ini? Ulang. Siapa tahu saya yang tidak mengerti. Bolehkah membongkar makam ayah saya rahimahullah yang dibangun oleh istrinya? Istri bilang lalu mamata. Ini atau istri orang lain? Oh, istri kedua. Masalah makam ayahnya baru istrinya. Kalau ibunya baru istrinya bisa tuh. Kan istri baru. Pusing saya ini. Iya. Tapi kita coba cerna dulu sedikit. Bolehkah membongkar makam ayah saya rahimahullah yang dibangun oleh istrinya tanpa seizin dan sepengetahuan saya? Oh, membangunnya mungkin ya. Membangunnya enggak ada diizin sama saya. Karena kuburannya ada di kampung. Karena kuburannya ada di kampung. Boleh membongkar ya? Kalau boleh membongkar boleh. Tapi dengan syarat tidak dibangun dengan yang lebih bagus. Kalau masalah boleh membongkar, boleh. Tapi dengan syarat seperti yang Nabi lakukan. Ketika Nabi SAW taklukkan Makkah tahun 8, belum mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan yang ditinggikan. Kuburan yang dibangun. Jadi boleh dibongkar. Boleh dibongkar. Tapi dengan syarat tidak dibangun dengan yang lebih bagus, lebih mahal. Kalau kita perkirakan ibu tadi, istrinya, ya,
akan membangun ulang yang kita bongkar. Tadinya itu murah saja keramiknya. Tapi dengan kita bongkar, dia bangun yang lebih mahal. Jangan, tidak boleh menghilangkan kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Biarkan saja begitu. Daripada kita bongkar dan akan dibangun lebih bagus lagi. Itu yang dipertimbangkan. Tapi kalau tidak ada apa-apa yang terjadi, bongkar. Bongkar dan buat sederhana, boleh ada tandanya. Wah, ini pertanyaan kedua juga ya, agak sulit ini, saya tidak paham. Apakah berdosa seorang istri yang berbohong kepada suaminya untuk menyelamatkan rumah tangganya? Ana ditanya Ustadz tentang di masa lalu saya siapa dan lain-lain. Tapi saya berbohong dengan menyebut nama yang bukan namanya. Saya agak bismillah. La ilaha illallah. Apakah berdosa seorang istri yang berbohong kepada suaminya untuk menyelamatkan rumah tangganya? Kalau sampai di sini sebenarnya tidak berdosa. Tidak berdosa, tidak ada masalah. Yang berikutnya lagi, ana ditanya Ustadz tentang di masa lalu saya siapa dan lain-lain. Tapi saya berbohong dengan menyebut nama yang bukan namanya. Namanya siapa itu? Iya. Sebenarnya ini masalahnya adalah kalau suami tidak perlu tanya masa lalu istri ya. Yang masa sekarang saja. Kalau kita lihat istri terbaik, biarkan masa lalunya. Biarkan masa lalunya. Tidak perlu kita cari-cari masa lalunya. Lupakan saja. Hidup saja dengan dia di masa sekarang. Iya, di masa sekarang. Tidak perlu cari masa lalunya. Di sini apakah saya berdosa Ustadz? Tidak. Kalau itu untuk menyelamatkan rumah tangga karena itu lebih berbahaya dan lebih besar mafsadahnya. Karena kita itu di dalam syariat boleh irtikab akhafud dororoin. Boleh kita menempuh doror yang lebih ringan. Kalau ada dua doror. Jadi kita dihadapkan sekarang. Kalau jujur cerai, kalau bohong tidak. Berarti ada dua doror. Doror pertama adalah cerai dan itu bahayanya lebih besar. Karena pisah dua orang, belum lagi ada anak-anak. Belum lagi ada anak-anak. Berarti dorornya lebih besar. Daripada kalau kita berbohong berarti hanya kita yang berdosa. Hanya kita sendiri yang berdosa. Maka kita menempuh dua doror dari itu yang lebih ringan. Dibolehkan. Tapi hajat saja. Tidak boleh berbohong seterusnya. Yang dibutuhkan saja. Wallahualam. Mohon nasihatnya Ustadz. Saya sering mendengar akhwat atau ikhwan berkata seperti ini. Saya takut terfitnah. Tapi di sisi lain mereka sering berinteraksi. Baik melalui chat maupun telepon. Takut terfitnah ya. Tapi iya. Sering saling WA. Dan bahkan teleponan. Terfitnah macam itu. Iya. Masih bilang takut. Iya. Ini sama dengan orang mengatakan dilempar ke air baru dia bilang hati-hati kau kena air. Nah, dilempar ke air. Tapi dia bilang hati-hati jangan kau kena air. Dia lagi main lumpur. Tapi dia bilang, hati-hati kena kau lumpur. Tidak bisa begitu. Itu tidak dibolehkan. Makanya di Quran terkait dengan masalah hal-hal yang melanggar. Hal-hal yang melanggar. Itu banyak disebutkan jangan mendekati. Misalnya terkait dengan harta anak yatim. Kan haram memakan harta anak yatim. Kita tahu apa kata Allah? Terkait dengan harta anak yatim. Dikatakan la taqrabu, jangan mendekati. Jangan mendekatinya. Zina, jangan mendekatinya. Disebut jangan mendekati. Artinya jangan melakukan wasilah ke situ. Jangan melakukan
wasilah ke situ. Karena kita akan jatuh di situ. Dan dalam hadits ini yang lebih jelas lagi ya. Hadits Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW mengatakan al-halal bayyin wal haram bayyin, halal itu jelas dan yang haram itu sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal yang jelas ini dan haram yang jelas itu, kadang ada perkara-perkara yang masih samar. Ada perkara-perkara yang masih samar. Seperti kadang begini masalah. Kadang kan kita pacaran haram. Jelas itu. Zina haram. Jelas itu. Tapi kadang ada kita ini kan enggak pacaran cuman menasehati. Kan cuma ingatkan sholat malam. Kan tidak. Ya ibu ya. Iya. Kan cuman WA kirim poster. Cuman WA kirim poster. Iya, tapi setelah itu kasih lope. Itu masalah kan. Jadi kita alasan tak begitu. Itu kita bilang itu kan enggak pacaran. Ini yang masalah. Anggaplah itu syubhat. Kan syubhat itu kita anggap syubhat. Bukan pacaran, karena pacaran itu kan kita saling menggoda, kita saling menyatakan ini kan begitu. Anggaplah ini syubhat. Syubhat, kirim poster, kan cuma nasihat. Cuma nasihat. Itu kan paling rendahnya adalah syubhat. Terkait dengan syubhat, apa kita harus melakukannya atau meninggalkannya? Nabi bilang, wa man taraka syubhat faqad bari'a bidinihi wa irdi. Siapa meninggalkan yang syubhat, jika itu dianggap samar. Dianggap samar. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan yang syubhat, selamat agama dan kehormatannya. Selamat agama dan kehormatannya. Dan jangan suka mengembala di perbatasan. Siapa yang bisa jamin kambing tak tidak makan di rumput tetangga? Kita dilarang oleh Nabi mengembala di perbatasan punyanya orang. Karena itu kita bisa masuk di dalamnya. Bisa masuk di dalamnya. Itu hati-hati. Wallahu alam. Apakah kita boleh memiliki perasaan menyesal pernah mengenal seseorang? Wah, ngeri. Aneh-aneh toh. Iya. Gimana jawabannya itu ya? Iya. Kalau itu adalah dosa, memang harus kita menyesali. Kan kalau dosa, harus kita menyesalinya. Karena kalau tidak ada menyesal, tidak ada tobat. Tidak ada tobat. Makanya syarat tobat nasuha disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berlepas darinya, menyesali apa yang telah lewat. Dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu kan syarat tobat nasuha. Iya, kalau itu yang kita kenal ini adalah kenal hal yang salah, ya, cinta terlarang ini ya. Maka memang kita harus sesali. Harus kita sesali, wallahu alam. Bagaimana penamaan binnya untuk anak hasil di luar nikah ketika mau akikah? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Karena ada dua hadits dalil. Ada mengatakan disandarkan kepada ibunya. Yaitu misalnya namanya Fulan bin Fulanah, ibunya. Itu anak luar nikah. Sebagian para ulama juga mengatakan tidak. Tetap disandarkan kepada bapaknya. Yang penting itu adalah bapak biologisnya. Memang hanya satu orang itu yang mendatanginya. Maka disandarkan kepada bapaknya. Kalau itu memang bapaknya. Walaupun di luar nikah. Dan saya pernah mendapatkan pendalilannya sangat tajam sekali. Masya Allah. Dan bahkan saya tidak sangka itu hadis dalilnya. Iya.
Dulu kita selalu bilang, saya pribadi selalu bilang dulu disandarkan kepada ibunya. Cuman baru-baru saya dapat pendalilan yang sangat bagus sekali di bulan lalu. Barusan saya dapat. Saya tidak sangka itu masalah pendalilannya di situ. Saya baca kisahnya Juraij. Kisahnya Juraij, ahli ibadah dari Nasoro. Jadi ahli ibadah dari Nasoro. Kisahnya panjang lah. Intinya adalah dia difitnah oleh seorang perempuan pezina. Yang hamil dengan pengembala yang istirahat di bawah rumah ibadahnya Juraij. Jadi Juraij punya tempat ibadah, rumah, ada kolomnya. Kolomnya itu dipakai istirahat oleh pengembala. Datang seorang perempuan pezina yang dia bilang kepada kaumnya karena kesolehan Juraij itu terkenal. Perempuan pezina bilang ke kampungnya, mau nggak kalian saya goda itu Juraij? Karena terkenal ibadahnya, ibunya pernah panggil. Dia lebih pilih sholat daripada jawab ibunya. Terkenal, ibadahnya bagus. Akhirnya perempuan pezina bilang ke kumpulan orang, saya mau mengujinya. Maka dia datanglah ke tempat ibadahnya Juraij untuk menggodanya. Itu berzina dengannya, naudzubillah. Tapi Juraij tidak menengok sedikit pun. Jangankan dia, ibunya saja melahirkannya tidak. Tidak melihatnya sedikit pun. Dia ulang terus lakukan, tidak menengok sedikit pun. Akhirnya putus asa, dia ke bawah kolom, naudzubillah. Dia berzina dengan pengembala. Singkat cerita, hamil. Masa harus ceritakan 9 bulan? Pendek saja karena mau keluar waktu. Iya. Singkat cerita, hamil, melahirkan. Dia bilang, anaknya Juraij. Itu perempuan ini. Dia bilang, anaknya Juraij. Orang-orang kampung marah. Gimana ini orang soleh tapi pezina. Orang kampung marah menyeretnya dari atas rumahnya dan memukulnya. Dan dia hancurkan rumahnya yang terbuat dari tanah. Tempat ibadahnya maksudnya. Juraij bilang, kenapa kalian? Dia heran, kenapa tiba-tiba dipukul dan dihancurkan rumah ibadahnya? Ada apa ini? Mereka bilang, kamu telah berzina. Dengan siapa itu perempuan? Ini bayinya. Ini bayinya. Maka Juraij bilang, tunggu. Dia pergi berwudu, sholat, kemudian dia kembali. Dia tekan perutnya. Sambil bertanya, man abuk? Siapa bapakmu? Dia bilang, abi ar-ra'i. Bapakku itu pengembala. Ini salah satu dari 3 bayi yang bisa berbicara. Ketika bayi. Karena cuma ada 3 bayi di dunia ini yang bisa bicara saat dia bayi. Ini salah satunya. 2-nya anda usah antum tahu nanti. Iya. Ini mau dulu. Jadi bukan di berbicaranya ini. Jadi dia bilang, siapa bapakmu? Itu pengembala. Disinilah dipakai berdalil bahwa anak walaupun di luar nikah disebutkan ke bapaknya. Ini dia bilang, dia tidak bilang bapakku ibuku. Kan dia tidak bilang begitu. Disebutkan kisah ini oleh Nabi dalam hadits Bukhari Muslim. Untuk kita ambil pelajaran. Disitulah pendalilannya. Bahwa bapak anak ini disandarkan kepada siapa? Bapaknya. Kalau memang itu bapak biologisnya. Dan itu pendapat yang sangat kuat insya Allah. Dan lebih bagus untuk menjaga nasab. Karena kalau kita setiap hamil luar nikah kita sandar kepada ibunya. Tidak terjaga nasab. Tidak terjaga nasab. Ini lebih bagus. Wallahualam. Pendapat ini lebih cocok dipegang. Wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.